Emiten pengelola jaringan Rumah Sakit Hermina, PT Medika Loka Hermina Tbk atau HEAL, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 19,9% sepanjang tahun buku 2025. Pemirsa, emiten pengelola jaringan Rumah Sakit Hermina PT Medika Loka Hermina Tbk melaporkan penurunan laba bersih sebesar 19,9% di sepanjang tahun buku 2025. Meski pendapatan perusahaan masih tumbuh positif, membengkaknya beban pokok pendapatan menjadi pemicu utama tertekannya profitabilitas perseroan. Emiten pengelola jaringan Rumah Sakit Hermina, PT Medika Loka Hermina Tbk atau HEAL, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 19,9% sepanjang tahun buku 2025. Berdasarkan laporan keuangan per 29 Maret 2026, HEAL membukukan laba bersih senilai 429,55 miliar rupiah, turun dari capaian tahun 2024 yang sebesar 535,94 miliar rupiah. Padahal, pendapatan bersih perseroan tercatat masih meningkat 6,2% menjadi 7,13 triliun rupiah. Namun, pertumbuhan ini tergerus oleh kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 10,2% secara tahunan yang menyebabkan laba bruto perseroan menyusut tipis menjadi 2,41 triliun rupiah. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, laba usaha Hermina tercatat sebesar 967,04 miliar rupiah atau turun 8,6%. Kondisi serupa juga terlihat pada laba sebelum pajak penghasilan yang merosot ke angka 754,88 miliar rupiah. Setelah memperhitungkan beban pajak neto, laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk berakhir di angka 429,55 miliar rupiah, mencerminkan tantangan efisiensi biaya operasional yang dihadapi grup rumah sakit ini selama setahun terakhir. Meski laba bersih terkoreksi, neraca keuangan HIL menunjukkan pertumbuhan pada sisi aset dan ekuitas. Total aset Hermina tercatat meningkat 12,4% menjadi 11,89 triliun rupiah pada akhir 2025, sementara ekuitas perseroan melonjak 22,9% ke level 7,21 triliun rupiah. Adapun dari sisi likuiditas, posisi kas dan setara kas perseroan juga terpantau menguat 13,2%, memberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap menjaga stabilitas operasional di sektor kesehatan pada 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian SDM menegaskan pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB batubara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan relaksasi tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri sekaligus menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB batubara. Namun pemerintah tetap memutuskan untuk menaikkan harga patokan mineral nikel sebagai bagian dari kebijakan mendorong penerimaan di sektor pertambangan. Bahlil menyebut bahwa RKAB batubara tetap berjalan sesuai rencana dengan penerapan relaksasi yang terukur untuk menjaga keseimbangan produksi. Menurutnya, relaksasi tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri sekaligus menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar global. Pemerintah juga akan memperhatikan pergerakan harga komoditas, di mana produksi dapat ditingkatkan saat harga tinggi dan disesuaikan ketika harga menurun. Untuk diketahui, pada tahun 2026, Kementerian ESDM telah menyetujui RKAB batubara sebesar 390 juta ton. Bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak. Tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk RKAB batubara belum ada kebijakan baru dari Menteri SDM. Tadi juga kami sudah dapatkan, yang ada hanyalah relaksasi yang tujuannya apa? Kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita. Kita ingin PLN kita semua harus ada, pupuk, kemudian industri-industri dalam negeri harus semua terpenuhi. Selain batubara, pemerintah juga akan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan pada komoditas nikel guna menjaga stabilitas harga. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan HPM nikel sebagai acuan harga dengan tujuan mencegah penurunan harga serta memastikan kebutuhan industri dalam negeri tetap terpenuhi. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel.
Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun ini tetap positif di tengah hambatan perdagangan imbas konflik di Timur Tengah. Hal tersebut didorong oleh langkah diversifikasi pasar yang tengah dilakukan pemerintah ke negara kawasan yang tidak terdampak konflik seperti Regional Comprehensive Economic Partnership hingga Afrika. Menteri Perdagangan Budi Santoso optimis kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun ini tetap positif di tengah hambatan perdagangan imbas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Busan mengatakan hal tersebut didorong oleh langkah diversifikasi pasar yang tengah dilakukan pemerintah ke negara kawasan yang tidak terdampak konflik seperti Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP hingga Afrika. Hal lain yang turut menggerek kinerja ekspor dalam negeri adalah harga komoditas seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil dan batu bara yang saat ini tengah melonjak tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut akan turut mendongkrak nilai ekspor lebih tinggi. Nah sekarang harga komoditas keduanya tahun ini kan mulai naik. Artinya kalau naik berarti ya nilai ekspor kita ya pasti meningkat. Ya pasti meningkat ya, nanti mungkin kita konversi dengan biayanya. Tapi kalau negara-negara yang ekspor CPO kan tidak banyak juga ke Timur Tengah. Nah yang kedua, kita apa yang harus kita lakukan? Ya yang pertama tadi salah satu optimisme kita bahwa ekspor tetap akan tumbuh, salah satu komoditas harganya akan naik. Yang kedua, salah satu solusinya adalah yang pertama itu diversifikasi pasar ekspor. Meski demikian, Mendak tetap menggarisbawahi dan mengkhawatirkan pertumbuhan ekspor akan melandai apabila eskalasi konflik bertahan cukup lama. Mendak berharap peran tersebut diharapkan dapat mereda dan memiliki solusi perdamaian yang positif. Seperti diketahui, sepanjang tahun lalu ekspor dalam negeri ke kawasan Timur Tengah tercatat mencapai sekitar 9,87 miliar dolar Amerika Serikat atau mengambil porsi 3,49% dari total ekspor. Negara terbesar adalah Uni Emirat Arab yang mengambil porsi sekitar 40%. Sementara itu Arab Saudi mengambil porsi sekitar 29%. Lalu ekspor ke Iran hanya sebesar 2,5% atau setara sekitar 250 juta dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX. Pemirsa, PT IT Sek Asia Tbk atau emiten berkode saham CYBR mencatatkan peningkatan signifikan pada laba bersih dan laba usaha di sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong peningkatan skala bisnis, efisiensi operasional, serta inovasi produk keamanan siber berbasis AI. PT Itsek Asia Tbk atau emiten dengan kode saham CYBR mencatat laba bersih konsolidasi sebesar 64,4 miliar rupiah pada 2025. Meningkat signifikan dari 800 juta rupiah pada tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatat laba usaha sebesar 92,5 miliar rupiah, berbalik dari rugi usaha 435 juta rupiah pada periode sebelumnya. Persera meluncurkan aplikasi keamanan cyber konsumen berbasis AI Intelebron Aman yang melalui kemitraan OEM dengan Infinix telah melampaui 100.000 unduhan dalam 1 bulan pertama. Selain itu, Intelibron Orion terus memperkuat layanan bagi segmen UKM melalui threat intelligence berbasis AI dan respon insiden secara real-time. Sepanjang 2025, belanja modal perseroan tercatat 27 miliar rupiah digunakan untuk pengembangan infrastruktur, teknologi, dan ekspansi operasional. Persera mencatat net debt to equity ratio sebesar 0,2 kali pada akhir 2025, membaik dibandingkan 1,13 kali pada awal periode. Itsek Asia turut menginisiasi gerakan keamanan cyber nasional bersama Adiksi dan BSSN untuk mendukung ketahanan digital dan perlindungan infrastruktur krisis nasional. Layanan profesional dan manajer security service menjadi kontributor utama, serta operasi di Singapura memberikan kontribusi terhadap kinerja perseroan. Tim Liputan, IDX Channel. PT Buma International Group Tbk mencatatkan penurunan pendapatan dan rugi bersih di sepanjang tahun 2025. Kinerja tertekan penurunan volume dan kendala operasional, namun perseroan mulai menunjukkan perbaikan bertahap.
PT Buma International Group Tbk atau emiten dengan kode saham DOIT mencatat pendapatan sebesar 1,48 miliar dolar Amerika pada 2025. Turun 16% dibandingkan periode sebelumnya akibat penurunan volume produksi. Volume overburden removal turun menjadi 439 juta BCM, sedangkan produksi batu bara menurun menjadi 84 juta ton sepanjang 2025. Persero mencatat EBITDA sebesar 173 juta dolar Amerika dengan margin 14%, tertekan oleh penurunan volume dan kenaikan biaya operasional. DOIT mencatat rugi bersih sebesar 128 juta dolar Amerika dipengaruhi penurunan EBITDA serta penurunan nilai aset dan penyisihan piutang. Meski rugi, Persero mencatat arus kas bebas positif sebesar 8 juta dolar Amerika, membaik dari negatif 60 juta dolar Amerika pada periode sebelumnya. Sepanjang tahun kinerja operasional meningkat didukung disiplin biaya dan eksekusi yang lebih baik. EBITDA meningkat dari 14 juta dolar Amerika pada kuartal 1 menjadi 48 juta dolar Amerika pada kuartal 4 2025. Persero melakukan sejumlah inisiatif pendanaan termasuk fasilitas sindikasi 1 miliar dolar Amerika serta penerbitan sukuk dan obligasi untuk memperkuat struktur permodalan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, DOIT mengamankan sejumlah kontrak di Indonesia dan Australia serta terus mendukung diversifikasi di sektor mineral dan energi. Tim Liputan, IDX Channel.